Setelah menjalani dan menyelesaikan proses hukum, terpidana aksi bela Rempang akhirnya pulang ke keluarga masing-masing. Kepulangan mereka ini menjadi sumber kebahagiaan tersendiri bagi keluarga, mengingat Ramadan hampir usai dan Hari Raya telah di depan mata. Berikut laporan Muhammad Islahuddin. Pancaran bahagia terlihat jelas dari air muka Ramli, warga Kampung Pasir Panjang, Kelurahan Rempang, Cate, Kecamatan Galang ini. Pada separuh perjalanan Ramadan, Raffi, putra sulung Ramli, telah kembali pulang setelah menyelesaikan masa hukuman pidana pasca demo ricuh di depan kantor BP Batam 11 September tahun lalu. Dalam banyak kesempatan, saat mengungkapkan rasa syukur, mata lelaki tua ini selalu berkaca-kaca. Rasa haru terlihat menyeruak dari hati seorang ayah yang kembali dipertemukan dengan anak sulungnya setelah dipaksa berpisah selama 6 bulan karena membela tanah kelahiran yang terancam tergusur oleh rakusnya kapitalisme. Kalau masalah anak ini, saya memang bersyukurlah. Macam bapak-bapak semua yang membuka pintu hati untuk kan membebaskan anak saya. Dan apalagi semasa lebaran ini, memang kalau anak saya ditahan, betapa sedihnya saya. Macam kawan-kawan lain, banyak juga saya melihat macam saya tengok macam masalah kawan-kawan lain, macam tersedih sekali kalau anak-anak lain berkeliaran, bermain. Anak-anak saya hanya terkurung, berarti kan sedih saya sebagai orang tua itu. Sebagai kepala keluarga, gelisah terus menghantui Ramli selama anaknya masih dalam tahanan. Sang sulung yang biasa turut membantu menghidupi keluarga tiba-tiba menghilang setelah aksi demonstrasi bela Rempang pada 11 September 2023. Masih lekat dalam ingatan Ramli, saat itu dia juga turut dalam aksi yang sebelumnya berjalan damai. Namun saat aksi berjalan panas dan ricuh, tidak dapat dihindarkan, Ramli tidak melihat keberadaan anaknya. Bahkan hingga tengah malam pasca kejadian, Raffi belum juga pulang ke rumah. Ramli tidak menyangka jika anaknya ditangkap oleh polisi saat demonstran dipaksa mundur ke gedung Lembaga Adat Melayu Batam. Melalui keponakannya, Ramli mendapat kabar bahwa Nopi ditangkap. Kabar buruk itu pun membuat ibu Raffi syok. Selain kemiskinan, kabar ditangkapnya Raffi saat demo merupakan cobaan berat yang harus dihadapi orang yang tidak berpunya dan tidak berpendidikan tinggi ini. Sebagai kepala keluarga, Ramli bingung. Masalah seperti ini belum pernah ia hadapi sebelumnya. Hampir setiap malam tidur Ramli tidak nyenyak. Pikirannya terus melayang membayangkan nasib anaknya. Meskipun mata tertutup rapat, Ramli tidak bisa tidur. Bait-bait doa terus dilangitkan, mendorong hajat agar anaknya segera kembali. Waktu terus berjalan, hari berganti minggu dan akhirnya bulan pun berganti. Tetapi Raffi masih belum pulang. Proses tersebut semakin panjang dengan masuknya tahapan persidangan. Setiap kali sidang dijadwalkan, Ramli tidak pernah absen untuk mendukung anaknya di pengadilan. Pria berusia 54 tahun itu selalu membawa makanan yang disiapkan oleh istrinya untuk anak mereka. Ketika mobil tahanan membawa terdakwa keluar satu persatu, matanya mencari sosok sang anak. Ketika Nopi turun, ia segera memeluknya, memberikan semangat untuk menghadapi semua proses yang akan dijalani. Meskipun sesekali tersenyum, kesedihan yang mereka alami tidak dapat disembunyikan. Dia menahan kuat air mata agar sang anak kuat menghadapi proses hukum. Bagi Ramli ini adalah risiko yang harus diambil dalam perjuangan. Apapun yang terjadi, biarlah terjadi. Semangatnya untuk bertahan dan menolak relokasi dari kampung halaman sedikit pun tak surut. Bagi Ramli yang lahir dan dibesarkan di tanah Rempang, adalah kewajibannya untuk mempertahankan tempat itu. Tempat
di mana orang tuanya dimakamkan dan dia tidak ingin meninggalkannya. Setiap sidang saya selalu datang. Kadang tengok juga lah dengan keadaan, kadang ngajak-ajak teman, kadang kalau teman nggak mau, kadang itu saya sendiri pun saya merasa sulit bagi saya, karena saya tidak rasa saya itu tidak bisa saya untuk sendiri untuk hadir, dan juga saya tidak, ya payah lah bagi saya itu. Jadi saya perlu mau bawa seorang teman ataupun bagaimana, itulah. Raffi pun berpendapat sama. Meskipun telah dihukum, semangatnya untuk menolak relokasi tidak pudar. Selama warga menolak, ia juga akan menolak. Namun, jika suatu saat mereka harus menyerah, setidaknya mereka telah berjuang sekuat tenaga. Mereka tidak akan pasrah begitu saja pada keadaan. Dah kuat lah, senang lah senang lah Pak Luan lah, jumpa keluarga semua, kawan-kawan pun lah jumpa. Nah, apa yang hendak engkau lakukan dalam waktu dekat nih, Pi? Lagi dah istirahat dulu lah. Baru nanti nak melaut lagi. Nah, Macam mana sikap engkau sekarang, Pi? Tetap menolak atau macam mana terkait ini? sekarang menolak lah. Masyarakat menolak. Raffi kini telah berkumpul dengan keluarga dengan status mantan narapidana. Tapi bagi warga Rempang dan warga Melayu, Raffi adalah salah satu pahlawan pembela tanah Rempang. Muhammad Islahuddin melaporkan dari Batam.